Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hikmah. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat game 2D menggunakan aplikasi Python dan library Pygame. Game yang saya buat berjudul Bird Star Guardian, yang artinya burung penjaga bintang. Baik teman-teman, langsung saja kita akan memasuki tutorialnya. Yang pertama-tama, teman-teman harus menyiapkan aplikasi Python terlebih dahulu dan sudah mendownload Pygame. Kemudian, teman-teman harus menyiapkan foldernya terlebih dahulu dengan mengetik new folder, kemudian tekan kemudian enter. Selanjutnya, teman-teman juga harus mendownload beberapa gambar dan suara yang dibutuhkan. Di sini saya sudah mendownload. Teman-teman bebas mau mendownload di mana saja. Kemudian, hasil downloadan foto atau gambar dan audio diletakkan dalam satu folder. Folder yang sudah kita buat tadi. Jika sudah, kita langsung saja memasuki aplikasi Python. Setelah kita memasuki aplikasi Python, teman-teman silahkan pilih file, kemudian new file. Disinilah kita lembar kerja kita akan bekerja. Yang pertama, kita harus melakukan import library. Fungsi dari import library yaitu untuk mengimpor seluruh library yang dibutuhkan program. Terdiri dari import Pygame, from Pygame local import, import math, from runner import, dan import SJS. Semuanya memiliki fungsi masing-masing. Kemudian kita kopikan saja dan memasukkan ke aplikasi Python. Selanjutnya yaitu inisialisasi Pygame dan variabel status. Pada bagian ini berfungsi untuk menentukan ukuran layar, width height, kemudian untuk memberi judul, kemudian untuk mengaktifkan font, kemudian untuk mematikan tombol button left dan right, dan untuk kemudian membuat beberapa variabel seperti skor, kemudian peluru, musuh, dan waktu. Langsung saja kita memasukkan codingannya. Langkah ketiga yaitu memuat aset gambar. Seluruh gambar yang sudah kita download sebelumnya itu diimportkan dengan codingan Pygame Image Lodge. Semua gambar yang saya butuhkan di sini yaitu 8. Pygame Image Lodge berfungsi untuk memuat gambar dari penyimpanan lokal ke dalam program, kemudian program transform scale yaitu untuk mengubah ukuran sesuai kebutuhan. Langsung saja. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memuat audio. Pada codingan audio ini, yaitu terdapat codingan Pygame Mixer Init, berfungsi untuk mengaktifkan sistem audio Pygame. Audio yang saya gunakan terdiri dari musik latar, suara tembakan, suara benturan kepada musuh, suara benturan kepada player, kemudian suara peluru, kemudian suara menang, dan suara kalah.
Langkah selanjutnya yaitu struktur game loop dan pembersih layar. Berfungsi untuk perulangan utama yang terus berjalan selama game berjalan, bernilai benar. Kemudian screen fill berfungsi untuk membersihkan layar yang mengisi layar berwarna hitam sebelum objek gambar diulang di atasnya. Selanjutnya yaitu menggambar objek ke layar. Codingan ini berfungsi untuk mengatur seluruh objek ke setiap layar dengan mengatur posisi sesuai kebutuhan. Intinya, pada bagian ini yaitu untuk mengatur posisi setiap gambar. Teman-teman bisa sesuaikan dengan gambar masing-masing. Selanjutnya itu menggambar pemain dan rotasi arah tembak. Pada codingan ini berfungsi untuk membuat burung selalu menghadap ke kursor. Kemudian terdapat matatan untuk menghitung sudut antara posisi pemain dan posisi mouse, dan Pygame Transfer Rotation untuk memuat gambar burung. Intinya, codingan ini untuk mengatur rotasi layar dan arah tembak. Langkah selanjutnya, penggambaran peluru. Codingan ini berfungsi untuk menggambar seluruh peluru. Tiap elemen di dalam bullets menyimpan sudut tembak X dan Y. Intinya di sini yaitu untuk mengatur seluruh yang berhubungan dengan peluru, agar peluru bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu kemunculan dan pergerakan musuh. Codingan ini menggambarkan kemunculan musuh. Terdapat variabel enemy timer berfungsi untuk menghitung mundur kemunculan musuh baru. Kemudian, musuh bisa memuncul secara acak dan bergelombolan. Dan itu dilakukan berulang-ulang kali hingga permainan menentukan menang dan kalah. Selanjutnya, mendeteksi tabrakan musuh vs markas atau bintang dan musuh vs peluru. Codingan ini untuk membuat kotak pembatas musuh untuk mendeteksi tabrakan. Jika musuh kurang dari 64 piksel, dianggap telah mencapai markas dan musuh akan dihapus dari layar. Kemudian skor dikurang 3 apabila musuh mengenai player atau bintang, dan nyawa berkurang secara acak antara 1 dan 3. Namun apabila peluru mengenai musuh, maka skor bertambah. Teman-teman bisa mengikuti codingan di sini. Langkah selanjutnya, menggambar papan skor dan nyawa. Codingan ini untuk menggambar papan nyawa dan skor agar tampil di layar game. Consider for HP in rank untuk menggambar ikon nyawa sebagai nilai yang diinginkan dan disusun secara horizontal, yaitu agar papan nyawanya bisa bergerak sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian menggambar waktu hitung mundur. Pada codingan ini berfungsi untuk menggambar waktu hitung mundur dari game. Terdiri dari playGameTime_getTicks, yaitu untuk memulai game berjalan, countdown timer, yaitu untuk menentukan sisa waktu yang digunakan, dan font waktu untuk merubah warna sesuai keinginan. Langkah selanjutnya yaitu mengupdate layar. Fungsi codingan ini untuk menampilkan seluruh gambar yang telah disusun ke layar game agar dapat terlihat. Selanjutnya, event loop yaitu input keyboard, mouse, dan pergerakan pemain. Pada codingan ini menjelaskan untuk mengaktifkan tombol A, S, dan W, dan mematikan tombol bottom, top, left, dan right. Intinya, codingan ini yaitu mengatur khusus untuk tombol. Langkah selanjutnya yaitu pengecekan kondisi mengatur menang atau kalah. Terdapat codingan playGameTime_getTicks, yaitu untuk mengecek waktu yang terus berjalan. Kemudian terdapat exit kode win dan exit kode game over dan clockTicks untuk mengatur kecepatan permainan. Selanjutnya, menampilkan layar akhir menang dan kalah serta skor, yaitu menampilkan gambar menang dan kalah dan hasil akhir dari permainan. Teman-teman bisa melihat codingan ini dan menyesuaikan gambar teman-teman. Langkah terakhir yaitu loop penahan jendela di akhir program. Codingan ini berfungsi untuk menahan jendela permainan agar tetap terbuka selama layar akhir menang atau kalah ditampilkan, sehingga pemain bisa melihat hasil akhir sebelum jendela ditutup. Artinya, kita menutup jendela permainan secara manual. Setelah semuanya kita input ke Python, teman-teman bisa run. Pilih Run Modul. Sebelumnya, teman-teman harus menyimpan file dalam satu folder gambar yang sudah kita buat tadi. Jika terdapat error, teman-teman bisa memperbaiki di mana letak errornya. Misalnya di 0. Teman-teman perbaiki apakah tata letaknya atau titik atau spasi, semuanya sangat berpengaruh. Teman-teman juga harus memperhatikan itu semua. Maka tampilan game akan berjalan sesuai keinginan. B maju, B ke atas, S ke bawah, A mundur, berfungsi dengan tepat. Kemudian datang dan suara pukulan, kemudian suara duduk, keluar atau masuk,
terdapat timer, yaitu menunggu, dan papan nyawa. Apabila habis, dia akan berwarna merah. Warna hijau adalah yang masih ada. Kita akan melihat juga mengikuti arah gerak mesin. Ini adalah tampilan apabila kita game over. Dia akan menampilkan game over dan menampilkan akhir skor dari permainan tadi. Kita akan melihat apabila dia menang. Kita akan melihat apabila dia menang. Ini adalah tampilan apabila dia menang dan menghasilkan skor akhir sama seperti sebelumnya. Di sini sistemnya yaitu apabila waktunya habis, kemudian nyawanya masih ada, maka dia dinyatakan menang, dan apabila waktunya masih ada namun nyawanya sudah habis, maka dinyatakan kalah seperti sebelumnya. Sebelumnya teman-teman, semua perinan akan terlihat seperti skor berkurang atau bertambah, maka dia akan terlihat di papan kerja yang kedua. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja tutorial yang bisa saya berikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.